Hai, halo semuanya. Aku. Apa kabar kalian semua? Semoga kalian dalam keadaan sehat dan dalam lindungan Tuhan yang Maha Kuasa. Malam ini kita akan mystery reading seperti biasa. Sebelum reading, kita akan ritual candle terlebih dahulu. Dan mystery reading itu apa? Adalah membiarkan kartu-kartunya bertebaran. Nanti kita ambil kesimpulan, baru tahu temanya mengarah kemana. Tapi sebelum reading kita akan ritual candle untuk apa? Untuk ngirim energi healing atau energi booster buat kalian semua. Kalian juga bisa mengafirmasikan hal-hal positif yang ingin kalian afirmasikan. Kita akan lakukan dengan ritme 3, 3, 3, 3, yaitu tarik nafas dalam-dalam 3 detik, tahan 3 detik, buang dari mulut 3 detik. Kita lakukan sebanyak 3 kali. Kita mulai. Oke, selesai. Silau. Kayaknya masih agak setengah doang deh. Oke, malam ini kita aromaterapi telepatinya adalah Seven Chakra. Ini untuk membersihkan, mengcleansing energi-energi cakra yang ada di dalam diri kita untuk tetap stabil. Oke, sebelumnya aku mau ngucapin selamat datang, selamat bergabung buat kalian yang baru aja singgah, baru aja mampir di channel aku. Buat kalian yang udah lama, udah setia, udah bangkotan, aku ucapkan terima kasih banyak atas kesetiaan dan dukungan kalian selama ini bertahun-tahun di channel aku. Buat yang suka ngasih gift, thanks. Aku juga ucapkan terima kasih banyak, berkah selalu. I love you all, I love you sekebon. Disclaimer dikit sebelum reading. Jadi readingan aku sifatnya fun reading, general reading. Hasil bacaannya bisa aja resonate, bisa juga tidak resonate. Dan selalu bercerita tentang kamu dan dia, siapapun dianya tersebut. Jadi kalau memang dirasa resonate, bacaannya cocok. Tapi jika tidak, tolong jangan dipaksakan, jangan diresonate-resonate-kan. Harus bijak dalam menyikapi readingan-readingan tersebut. Bisa juga vice versa atau terbolak-balik ya energinya. Oke, buat kalian yang ingin personal reading berbayar, kalian juga bisa hubungin kontak person aku atau nomor WA aku yang ada di bawah video ini di kolom deskripsi. Buat yang mau pesan produk-produk spiritual yang sudah aku ritualkan, kalian juga bisa klik link katalog yang ada di bawah kolom deskripsi, juga di bawah nomornya untuk personal reading ya. Oke, kalian kalau yang gimana sih ngomongnya? Aku ada produk baru. Susah banget. Ini ya, oil atas nama, bukan atas nama, atas zodiak. Jadi per zodiaknya aku sudah buatkan juga kemarin buat kalian. Makanya kemarin aku banyak bolong-bolong, aku punya project soalnya. Oke, kita lihat konektor antara kamu sama dia. Three of Cups. Third party yang circle-nya nggak putus-putus, third party yang on off, chaser and runner, muter-muter di situ-situ aja. Energi percintaan kalian berulang-ulang ya, entah berulang-ulang dengan orang sama atau versi percintaannya yang berulang-ulang ya. Jadi seperti kayak udah terjadi lagi gitu gitu. Ntar ya, aku rapihin dulu nih, gak enak banget silau. Nah, udah enak nih. Oke, kita cek energi dia ya. Ada Six of Pentacles ya, lagi butuh bantuan, lagi butuh pertolongan, lagi butuh entah itu bantuan dalam bentuk motivasi ya, atau bantuan-bantuan lainnya. Saat ini kalau aku lihat lagi banyak bertemu dengan orang-orang atau dengan seseorang untuk membahas sesuatu. Ya, apakah ini membahas yang berkaitan tadi dengan bantuan yang mungkin saja dia inginkan atau dia butuhkan, atau cuman sekedar ya ngobrol-ngobrol, dapat bantuan, masukan, motivasi gitu. Kemudian ada Queen of Wands lagi mengamati sesuatu. Ada perencanaan yang sudah ingin dia lakukan, tapi sepertinya ada kendala sehingga lebih banyak memilih untuk mengamati dulu, melihat dulu, menelusuri dulu. Ada ketertarikan juga, ada energi kayak ada jedak-jeduk jeder dalam hati dia dalam pengamatan tersebut ya. Dalam pengamatan tersebut seperti muncul rasa baru di dalam hati dia. Kemudian di sini ada Hermit lagi menarik diri ya.
Ya ini juga mungkin banyak yang mengghosting kalian. Jadi kayak dia ini lagi butuh pencerahan banget saat ini. Tapi dalam diam dia di belakang layar, hati-hati kalian. Aku ngelihat ada energi stalking yang kuat. Oke, energi kalian di sini ada hangman, mengamati, observer. Kalian adu mekanik lagi ya, sama-sama ngintip-ngintip. Ada validasi yang ingin kamu dapatkan, lagi-lagi tentang validasi. Sehingga validasi ini yang akan berpengaruh pada sesuatu yang akan kamu lakukan ke depannya nanti. Ya, karena ini ada resleting yang udah mulai terbuka tapi masih nanggung. Dalam artian kamu ingin melepaskan sesuatu atau kamu ingin membuka lembaran baru tapi masih bantet. Ibarat masak roti itu, bikin roti bantet, nggak matang sepenuhnya. Artinya karena tadi masih ada yang belum selesai dengan benar. Ya, masih ada yang belum tuntas di belakang kamu. Oke, kemudian di sini ada Six of Wands, lagi mengejar kemenangan, victory dalam diri kalian. Apapun ya situasi love life yang sedang kamu hadapin, tapi kamu orang yang lumayan realistis. Cinta-cintaan boleh, galau-galauan boleh, nangis di pojokan malam-malam boleh, tapi kerja tetap jalan, bisnis tetap jalan, cuan tetap harus dikejar. Ini dia, ada kemenangan-kemenangan yang sedang ingin kamu kejar, ada target-target yang lagi ingin kamu dapatkan menuju akhir tahunnya kamu. Gitu. Kemudian ada Four of Swords, lagi banyak mager-mageran ya. Kayak kamu lagi ngerasa sudah seadanya. Walaupun ada pengejaran-pengejaran tadi, tapi kamu tahu banget nih lagi realistis banget sih pikiran kalian, bagus lah gitu ya. Kalau sudah selesai kerja capek ya udah istirahat. Waktunya tidur ya tidur, waktunya nonton mami ya nonton mami, waktunya galau ya galau. Tahu membuat apa ya, kotak-kotak letaknya di mana, ini di sini, ini di sini gitu. Jadi kayak kalian benar-benar kayak memilih untuk ikutin takdir semesta aja deh, pasrah aja. Itu energi kalian. Oke, kita lihat apa yang sedang atau sudah terjadi antara kamu dan dia. Oke, di sini ada regret. Kemudian ada forgiveness, ada penyesalan. Ada yang meminta maaf, ada selentingan. Listen. Kemudian ada live. Ada snake. Bottom of the deck-nya energi kalian ada fear, tentang ketakutan, ya, komitmen, anxiety. Aku nggak tahu ini apakah kamunya ataupun dia, cuman sepertinya kayak belum punya keinginan untuk berkomitmen dalam hubungan ini, ya, karena entah masih ada yang dia concernkan atau kamu, atau ada hal-hal yang dikatakan ya memang belum siap aja dalam membangun satu relationship yang lebih jelas ke depannya. Oke, di sini ada regret, ada sadness, ada past action, ada karma. Ini ada karmic relationship antara kamu dan dia, plus di sini ada hubungan yang bisa dikatakan seperti storm warning. Atau hubungannya tuh nggak jelas arahnya, tapi lebih banyak sedihnya daripada bahagianya. Mungkin bahagianya 10% di awal-awal aja, sisanya udah banyak menderitanya nih kalau aku lihat, ya. Ada tindakan-tindakan masa lalu yang menjadi penyesalan dalam hubungan ini. Ya katakanlah mungkin setelah terjadi baru nyesel. Aduh, kemarin harusnya aku nggak memulai hubungan ini kalau tahu bakal begini. Itu penyesalan sesuatu yang sudah terjadi di masa lalu. Kemudian ada forgiveness, ada release negativity, ada good intention. Ini kabar baik sih, yang aku nggak tahu ya ke kamunya baik atau tidak. Yang jelas di sini ada satu pengakuan yang akan terjadi ke depannya, akan ada penyesalan. Tapi kalau dua kartu ini berdempetan, ini sama juga dengan on off. Ya, mungkin ada yang melakukan kesalahan, nyesel, minta maaf, tapi ngulang lagi. Oke, kemudian di sini kalau untuk saat ini aku lihat nih ada selentingan yang didengar oleh seseorang ya. Ya, apakah ini dengar kabar kalau kamu mungkin sudah memiliki orang lain, move on, atau hal-hal lain yang dia dengar. Tapi kalau ini yang pernah terjadi antara kalian adalah tentang intuition, don't talk what hear that they are really saying, ya. Kalian itu berdealing sama seseorang yang terlalu gampang terprovokasi.
ya, terlalu gampang mendengar omongan orang atau terlalu gampang menjudge, menilai tanpa melihat, tanpa mengecek terlebih dahulu kebenaran-kebenaran tersebut. Ini hubungannya juga ada campur tangan pihak ketiga yang menghasut hubungan kalian, entah ini teman, keluarga atau siapapun juga. Kemudian ada leave, di sini ada walk away, goodbye, don't look back. Ini ada yang mengghosting kalian atau ada yang memang benar-benar sudah meninggalkan, baik itu secara ghosting ataupun secara terang-terangan, ya, sudah lepas energinya. Kemudian ada sneaky, ada karmic, underhand, ada deceit, lie, secret. Ini ada hubungan yang dirahasiakan. Kalian berdealing sama hubungan toxic relationship dan kalian juga berdealing sama seseorang yang licik seperti ular berbisa. Kita lihat dari tarotnya ya. Oke, di sini ada hangman. Wah, ada hangman lagi. Kemudian di sini ada The Emperor, Aries. Kemudian ada Eight of Pentacles, Virgo, Taurus, Capricorn. Kemudian ada The Temperance, ada Sagittarius. Kemudian di sini ada King of Pentacles, Virgo, Taurus, Capricorn. Wah, keras banget kartunya. Ini ada hubungan yang tanpa kejelasan, hubungan yang menggantung, ada hubungan yang benar-benar bisa dikatakan belum tuntas. Ini kartu apa? Gondal-gandul. Ada hubungan yang masih gondal-gandul, ya, tanpa kejelasan. Artinya kamu ngerasa mungkin orangnya sudah nggak ada, tapi sebenarnya ini hubungannya masih belum jelas. Ini udah benar-benar berpisah apa belum sih gitu? Atau ada beberapa di antara kalian yang mungkin dijanji-janjiin sampai hari ini, janji mau komitmen, janji mau nikah, janji mau ini, tapi masih digantung-gantung terus, PHP terus sampai akhirnya dia meninggalkan kalian. Seperti itu. Ya, kalian juga berdealing sama seseorang yang bisa jadi seperti The Emperor, mengontrol, ya, playing victim, atau apa ya, suka segala sesuatu diladenin terus, atau ya serba dia lah yang harus diperhatikan. Orangnya lumayan keras di sini, argumennya keras, pendapatnya keras, opininya juga keras, dan nggak bisa dibantah, ya. Tapi di sini kalau aku lihat setelah dengan apa yang terjadi, ya mungkin ada energi kelelahan dalam diri kalian untuk terus-terusan mengalah sama dia. Sehingga kayak bom waktu, ada satu waktu di mana kalian akhirnya meluap. Di mana akhirnya kalian mungkin mengungkapkan apa yang menjadi ketidaksenangan kalian terhadap diri dia atau sikap tindakan dia, atau memang pertengkaran atau konflik terakhir antara kamu sama dia, akhirnya kamu berani melawan, berani membantah karena tadi sudah terlalu capek di sini. Ya, kalau nggak diginiin ini orang sepertinya nggak sadar-sadar. Tapi sayangnya tujuan dan niat kamu adalah menyadarkan dia dengan mencoba, entah ini melawan, entah ini mungkin kamu mengeluarkan opini kamu. Tapi yang terjadi nggak seperti itu. Yang terjadi adalah dia mungkin malah marah atau malah merasa dilawan, dikhianatin, atau ya dia apa-apain lah menurut dia. Akhirnya membuat dia gegabah untuk meninggalkan kamu begitu aja. Aku lihat di sini hubungannya lumayan capek ya, lumayan melelahkan. Kenapa? Kamu kayaknya capek kerja sendiri, kayaknya kamu yang banyak ngatur sendiri. Kayaknya apa-apa semuanya serba harus kamu deh. Dia kayak terima beres aja. Ya, atau dia yang banyak meraup apapun yang menurut dia bisa dia manfaatkan dari kamu. Kalian juga berdealing sama seseorang yang lumayan boros, hayalannya tinggi, imajinasinya tinggi, cita-cita angan-angannya tinggi tapi males. Gitu. Ya. Ini hubungannya nggak balance, walaupun di sini temperance adalah menggambarkan hubungan yang balance, tapi di sini balance-nya nggak adil buat kamu, nggak fair. Mungkin buat dia jadi balance, tapi buat kamu jadi nggak balance gitu. Tapi kayak keterpaksaan ini harus kamu lakukan karena besarnya rasa sayang, besarnya rasa cinta yang kamu rasakan terhadap diri dia itu, ya.
Apalagi di sini dengan King of Pentacle, kalian masih berdealing sama seseorang yang masih mengejar center of point dalam hidupnya. Butuh pencapaian-pencapaian, butuh pengakuan-pengakuan, butuh hal-hal yang berkaitan masih dengan duniawi, baik itu penampilan atau mungkin kumpul-kumpul sama temen dia yang pingin dibanggain yang traktir. Jadi kayak ya memang ada energi pemborosan. Bahkan banyak yang mungkin suka check out barang kerentel-kerentel nih. Ya hal-hal nggak penting. Cuman kalau yang aku lihat di sini hampir tiap hari sih, kadang-kadang aku kalau mau nyebutin juga nanti ujung-ujungnya gitu lagi ya gimana yang kelihatan kayak gitu. Ya ini ada energi biasa memanfaatkan masalah finansial ya. Ini ada perbedaan agama paling banyak, perbedaan usia juga banyak ya. Lagi-lagi banyak yang ngomong bocah lah ujung-ujungnya seperti itu ya. Kemudian di sini juga ada yang bisa dikatakan lebih memprioritaskan keluarganya daripada keluarga kamu atau diri kamu. Misalnya kalau ada apa-apa untuk keluarganya bisa lebih yang gimana gitu. Ya, kalau ke keluarga kamu kayak seadanya. Ini kalau yang mungkin sudah sampai di batas kenalan sama keluarga atau memang jika kalian adalah pasangan suami istri dulunya atau sekarang masih seperti itu. Jadi kayak untuk dia harus serba bagus, untuk dia harus serba wow. Tapi kalau untuk posisi di sisinya kamu, entah keluarga kamu, adik kamu atau siapapun kamu, seadanya aja, kalau perlu nggak usah gitu. Jadi kayak dia tuh benar-benar ingin menguasai kamu sepenuhnya, padahal pemberian dia jauh lebih kecil daripada pemberian kamu. Itu. Oke, kita lanjut. Oke, di sini ada tower. Kemudian di sini ada Three of Pentacle. Kemudian ada Seven of Swords. Tuh kan lagi banyak dia lagi sering stalkingin kamu. Apakah kalian ada energi memanas-manasi dia? Virgo, Taurus, Capricorn, Gemini, Libra, Aquarius. Kemudian ada Ace of Swords masih sama. Ada yang sedang terluka dengan ekspektasinya sendiri tentang diri kalian. Tuh dia lah. Oke, kemudian di sini ada Six of Pentacle. Ada dua Six of Pentacle ya, tuh. Lagi benar-benar pusing. Energi kalian secara keseluruhan di sini ada The Magician, new beginning, awal mula baru. Kalian merencanakan transformasi dalam diri kalian, melangkah ke depan, entah dengan dia atau dengan siapapun juga. Udah masa bodoh. Kayaknya aku memang benar-benar butuh mencari pencerahan, mencari langkah baru, awal baru. Ya, kecuali kalau yang di kubu halu mungkin masih belum di sini. Karena apa? Masih ngoyo, masih berharap dia kembali lagi. Ditunggu aja. Oke, yang aku lihat di sini ada yang sedang hancur hatinya. Hancur bukan karena mungkin kamu menyakiti dia, atau hancur bukan karena ada satu permasalahan yang sedang dia hadapin di luar sana, tapi dia menciptakan kehancuran dalam diri dia sendiri. Kenapa? Karena dia melihat something, dia melihat sesuatu. Apakah dari stalkingnya dia, apakah dari ngintip-ngintipnya atau memantau kamu dari kejauhan, dia merasa kalau kamu itu jangan-jangan sekarang sudah memiliki orang baru. Ya, jangan-jangan kamu sudah memiliki satu hubungan baru atau sudah berbahagia dengan versi kamu. Yang jelas di sini ada ketidakrelaan, ada ketidakpuasan, atau ada ketidakikhlasan dalam diri dia kalau dia melihat kamu itu jalan lagi. Kalau dia melihat kalau kamu itu sudah memulai kehidupan baru. Kalau kamu itu sudah benar-benar mengubur rapat-rapat kisah antara kamu sama dia. Kalau kalian ngerasa ceritanya nggak make sense buat kalian di sini, langsung cut off di sini ya. Karena ini kalau aku lihat sih energi buat kalian-kalian yang di kubu kepo aja nih, atau kubu-kubu yang gampang move on, atau kalaupun misalnya yang belum bisa move on, mungkin nanti ketika kalian move on ini baru ketarik energinya buat kalian ke dianya. Seperti itu ya. Jadi kalau yang aku lihat di sini ada keresahan di dalam diri dia, padahal kayak dia ngerasa belum settle juga untuk kehilangan kamu secara total.
Karena dia sendiri juga masih merasa bahwa hubungan kamu sama dia itu kayak masih ngambang. Kayak dia punya rencana, dia punya planning someday. Sesuka-suka udel dia, kalau dia mau datang baru dia datang. Sementara kan mungkin di batas waktunya kalian, ini buang-buang waktu menunggu dia. Mungkin kamu sudah berpikir, ya sudah aku move on aja. Ngapain lagi nunggu tanpa kejelasan? Kalau memang mau ditunggu, minimal kasih kabar, kasih aku waktu ya berapa bulan lagi. Nah kan ini nggak ada kabar-kabar seperti itu. Ya enggak, sehingga kayak dia ngerasa bahwa dengan lamanya dia atau dengan batas waktu yang masih dia lakukan sampai sekarang untuk tidak terkoneksi sama kamu, tapi sebenarnya di dalam diri dia ada keresahan, ada ketakutan kalau nanti ujung-ujungnya kamu benar-benar move on, kamu benar-benar meninggalkan dia sama yang lain, dan dia sebenarnya belum rela, belum ikhlas, dan belum mau. Apalagi maaf kata buat mereka-mereka yang sebenarnya masih membutuhkan bantuan kamu. Artinya kamu lagi dibikin suatu saat ketika dia membutuhkan sesuatu, ya dia datang lagi. Ingat, aku semua, aku selalu kasih kalian kabar, kasih kalian pesan, ya. Jangan mau menerima kalau kalian hanya dijadikan pilihan terakhir ketika dia sudah mencoba sana sini, dia gagal, baru dia ke kalian. Itu ya. Karena di sini sedikit banyak pun kalau aku lihat dia masih membutuhkan bantuan kalian. Aku nggak tahu bantuan itu tidak melulu tentang uang ya, bisa jadi yang lain-lainnya. Kalianlah yang paham dengan hubungan tersebut. Itu. Ya, jadi dari jauh dia masih udah melihat kalau kamu tuh sudah bahagia, kalau kamu tuh sudah punya ruang, rumah itu adalah diri kamu di mana untuk kamu berbahagia atau kamu move on. Jadi kayak dia benar-benar ya memang nggak bisa lagi terima gitu. Aku nih sekarang belum bahagia mungkin menurut dia, atau aku belum settle dengan hidup aku, kok kamu sudah enak-enakan. Makanya dia nggak rela. Jadi atau dia nggak rela dengan alasan-alasan lainnya lah seperti itu. Ya, yang jelas ada rasa was-was dalam diri dia kalau kalian itu sudah move on atau bahkan sudah bersama yang baru. Dari hasil stalking atau hasil pendengaran dia entah dari manapun itu. Oke, temanya apa? Oh iya, apa ya? Kayaknya dia belum rela atau dia nggak rela. Ada yang nggak rela nih kalau kamu bersama dengan yang lain. Gitu aja. Alasannya nggak rela apa? Ya, kita lihat. Alasan dia nggak rela kamu dengan yang lain, kenapa? Oke, di sini ada Page of College, Cancer, Scorpio, Pisces. Kemudian di sini ada Seven of Wands, Aries, Leo, Sagittarius. Kemudian ada King of Wands, Aries, Leo, Sagittarius. Knight of Wands, sorry. King atau naik sih, King ini, sorry. Kalau naik ada KN. Aku suka lupa. Oke, kemudian di sini ada The Sun. Kemudian di sini ada Ace of College atau Ace of Cup, Cancer, Scorpio, Pisces. Alasan dia nggak rela kalau kamu dengan yang lain karena apa? Karena di sini memang dia masih ibaratnya dalam diri dia tuh kan ngintip-ngintip kamu bahwa someday ya dia itu pengen atau masih memiliki perasaan. Jadi tadi ada mungkin saat ini tuh ada ketidaksiapan dalam diri dia terhadap diri kamu atau terhadap hubungan kalian, sehingga mungkin memang dia menarik diri dulu atau memang dia menjauh dulu dari kamu. Tapi walaupun dia jauh kan dia masih ngintip-ngintip nih keberadaan kamu. Tapi sebenarnya dia masih pengen punya perasaan, masih pengen untuk berbaikan sama kamu. Makanya di sini kalau dia lihat kamu bersama yang lain, maka kecil kemungkinan dia untuk bisa datang ke kamu. Yang terjadi adalah apa? Nanti ujung-ujungnya kamu mengungkit,
ujung-ujungnya kamu menolak ya, atau kamu melakukan hal-hal yang dia takutkan tadi ya. Kemudian di sini dengan Seven of Wands kalau aku lihat ya, alasan dia tidak ikhlas adalah karena memang dia sebenarnya di lubuk hati dia masih ingin memperjuangkan hubungan kalian, masih pengen berbaikan ya. Cuman ya nggak tahu kenapa masih sampai lama sampai saat ini. Itu yang membuat dia sebenarnya ingin atau tidak rela kamu bersama yang lain karena dia masih ingin memperjuangkan hubungan kalian. Oke, kemudian di sini ya dengan Knight of Wands, aku lihat di sini karena memang sebenarnya dia pengen datang, cuman waktunya kan dia yang ngatur gitu sesukanya dia. Sementara kan batasan waktu kalian juga ada. Jadi kenapa dia nggak rela bahwa dia tuh sebenarnya pengen datang tapi belum waktunya gitu. Ya, dia pengen memperbaiki hubungan tapi kayak aduh nanti dulu deh, ntar dulu deh. Ya, nggak rela kamu sama yang lain karena di sini ada The Sun, karena dia masih merasakan kehangatan kamu, perhatian kamu ya. Dan dia takut kalau itu jatuh ke orang lain, nanti orang lain yang beruntung mendapatkan perhatian dan kehangatan dari diri kamu itu ya. Jadi kayak memang benar-benar ya nggak ikhlas aja sama orang lain atau memang dasar kelakuannya yang gitu ya. Enggak lah ya. Kemudian sini ada Ace of Cups ya. Kenapa dia nggak rela kalau kamu sama yang lain? Karena dia masih memiliki perasaan yang besar, karena dia masih pengen new beginning sama kamu, karena dia memang masih ingin menawarkan perasaannya sama kamu itu. Jadi ketika dia tahu kalau kamu move on, ya udahlah malas atau ya udahlah nggak rela gitu ya. Kita lihat apa tindakan dia jika dia memang benar-benar tahu kamu bersama yang lain ya. Apa tindakan dia jika memang kamu benar-benar bersama yang lain sekarang ataupun nanti. Oke, di sini ada Queen of Coin, Virgo, Taurus, Capricorn. Kemudian ada Seven of Coin, masih Virgo, Taurus, Capricorn. Kemudian ada Six of Swords. Wah, gentle lah ini. Kemudian di sini ada The Empress. Kemudian di sini ada Justice. Oke, ketika dia tahu kamu benar-benar sudah memiliki yang lain, ya, aku lihat dia mundur teratur sih di sini. Karena di sini yang terlihat adalah kayak dia akan menyimpan kenangan antara kamu dan dia baik-baik saja, ya, disimpan di dalam hati. Tapi ada juga momentum kayak nunggu waktu yang tepat. Jangan-jangan nunggu kamu nanti, ya siapa tahu hubungannya gak berhasil. Siapa tahu nanti sama yang baru ini putus baru gitu. Jadi kayak tetap akan memantau kamu, mengamati kamu sambil menunggu momen yang tepat. Ya tergantung tepatnya itu gimana gitu. Ya, ada juga nanti ketika dia tahu kamu sama yang lain, ya dia mundur teratur dulu, dia pergi dulu. Ya, nggak tahu apakah memang pergi selamanya, nggak balik lagi, atau memang pergi ini hanya untuk sesaat sambil tadi, karena masih ada pengamatan yang akan dia lakukan. Ya, ketika dia tahu kalau kamu sama yang lain, dia memang akan gentle dan membiarkan kamu nyaman dengan pilihan kamu. Membiarkan kamu, ya sudah, kalau memang kamu memang harusnya berbahagia, ada kesadaran dalam diri dia, ya sudahlah, mungkin waktunya untuk meninggalkan. Salahnya aku sendiri, bodohnya aku sendiri, kenapa kemarin menyia-nyiakan kamu, kenapa kemarin memanfaatkan kamu, memanfaatkan situasi seperti itu. Dan ada justice ya, ketika dia benar-benar sudah yakin dan sudah tahu kalau kamu bersama yang lain, maka final decision akan dia buat, akan dia putuskan. It mean artinya tadi keputusannya adalah membiarkan kamu nyaman dengan pilihan kamu dan dia mundur teratur. Jadi nggak ada gambaran dia akan nyerang kamu atau marah-marah sama kamu, enggak. Ya, jadi lebih memilih diem aja deh, telan bulat-bulat rasa pahit atau pil pahit itu. Oke, kita lihat ya perasaan dia ke kamu seperti apa di readingan ini. Perasaannya ke kamu saat ini ada Knight of Swords. Nah, ini dia Knight of Swords-nya. Kenaik. Gemini, Libra, Aquarius. Kemudian di sini ada Five of Coin, Virgo juga, Taurus, Capricorn. Kemudian di sini ada King of Swords. King of Swords-nya keluar nih dua-dua. Ya. Jangan heran ya, di kartu ini banyak yang double. Ada kartu besarnya, ada yang double-double karena ada energi feminin sama energi maskulin.
dan aku tidak memisahkan itu. Kemudian di sini ada Two of Swords. Kemudian di sini ada Eight of Pentacles. Virgo, Taurus, Capricorn. Bottom of the deck, energi dia, Three of Swords. Nah, kan dia terluka nih kalau dia tahu kamu sama yang lain. Makanya di sini dia nggak rela, dia nggak ikhlas kalau kamu bersama yang lain, kecewa. Oke, kalau yang aku lihat sih perasaannya ke kalian di sini memang masih defensif ya, masih membatasi diri walaupun ada keinginan untuk datang, tapi kayak ini menjadi satu bahan pemikiran yang besar banget buat diri dia. Entah karena gengsinya atau entah karena kesalahannya atau karena ada yang masih tertunggak antara kamu sama dia. Perasaannya ke kamu merasa kecewa, merasa ditinggalkan, merasa memang karena dia sudah meretakkan hubungan kalian atau sudah menghancurkan hubungan kalian. Jadi kayak merasa bersalah sendiri sehingga untuk melakukan satu action maju pun jadi takut. Itu perasaannya ke kalian di sini kalau yang aku lihat masih mengamati terus, bilang sama dia sampai kapan? Nggak capek kah Bagong nih mengamati teruslah ya. Perasaannya ke kalian di sini memang lagi membuat satu sekatan ya, tapi masih memiliki perasaan kalau yang aku lihat, tapi dia kayak lebih menyerahkan segala sesuatu dengan apa yang menjadi tindakan dalam diri kamu. Perasaannya masih galau ya, Two of Swords, masih gambling dengan pilihan ya, masih banyak bercermin, berkaca pada diri sendiri. Kartunya lumayan menyesal ini kalau aku lihat tentang perasaan dia. Kemudian perasaannya ke kamu di sini ingin memperbaiki hubungan ya, masih ingin memperbaiki atau meningkatkan koneksi antara kamu sama dia. Cuman nggak tahulah actionnya seperti apa. Coba kita lihat isi hati terdalam dia apa. Main bongkar-bongkar aja kita ya. Aku percepat ya, nanti kepanjangan pula durasinya. Cabut ya. Pesan hati terdalam dia di sini ada aku mau kamu kembali tuh. Dia mau kamu kembali. Kemudian di sini aku sedang memikirkan banyak hal sekarang. Nah, banyak hal tuh, overthinking sendiri, takut kamu move on, takut kamu sama orang baru, takut ada saingan, nggak rela banyak hal. Oke, yang nomor 3 di sini ada kondisiku tidak stabil sekarang, biarkan aku memperbaiki ini dulu. Tuh dia sambil ngasih pesan. Makanya kenapa dia nggak maju-maju, karena dia masih dalam situasi perbaikan diri. Kemudian aku tidak sanggup melihat kamu dengan yang lain. Wow. Sesuai dengan tema dan judul kita malam ini, aku tidak sanggup melihat kamu dengan yang lain. Ulala, bisa gitu ya. Oke, kemudian aku mau ini menjadi lebih dari satu pertemanan. Tuh dia masih punya perasaan, makanya dia nggak rela. Aku melihat kamu di mimpiku. Tuh udah kebawa-bawa mimpi loh kalian. Makanya kalau kalian pingin dia datang lagi, pancing caranya. Ya, ini cara strategi agak-agak sneaky dikit. Kalian pancing, bikin status kalau kalian sama yang baru. Ya, nggak peduli itu temen, pura-pura sih di sini peluk dulu aku buat foto. Kalau dia ngelihat kamu sudah ada gelagat-gelagat itu, cepet datang dia nanti. Kepancing dia. Tapi kalau kalian bikin status galau, masih nangis, bikin kata-kata mutiara yang mengarah-arah ke galauan tadi, kebucinan tadi, makin seneng lah dia, biarin aja katanya gitu. Tapi kalau kalian menciptakan kebahagiaan diri kalian sendiri, pancing benar-benar dengan hal gitu, dianya kebakaran jenggot, walaupun dia nggak punya jenggot. Oke, zodiak terkuat ada Taurus, kemudian ada Virgo, kemudian ada Scorpio, kemudian ada Capricorn, Aries, kemudian ada Aquarius. Bottom of the deck-nya ada Cancer. Kita lihat nama inisial. Ada J, ada V, ada O, ada R, ada C, ada F, ada K, ada B, A, Q, H, M. Bottom of the deck-nya S. Kita lihat angka yang terkoneksi. Ada 17, 12, 7, 2, 10, 5, 11, 9, 28, 25.
Itu dia angka yang terkoneksi. Nggak kelihatan ya? Tapi kan udah disebut ya. Gak apa-apa. Oke, kita lihat ada pesan apa buat kalian malam ini. Oke, surat cinta untukmu. Aku memikirkanmu setiap saat. Cintamu adalah tempat paling nyaman untukku saat ini. I love you. Oh, pesan tuh dari dia. Surat cinta buat kamu. Ulala. Oke, aku ingin bicara dari hati ke hati denganmu. Wow. Satu lagi. Hanya waktu yang akan memberitahumu tentang segalanya. Berarti menurut dia masih ada rahasia yang terpendam di balik kisah kalian, yang mungkin suatu saat kamu akan paham ketika sudah mengetahui tersebut, yang akan menjadi alasan dia. Oke, aku semua, aku rasa readingannya cukup sampai di sini. Tetap bijak dalam menyikapinya. Semoga bermanfaat. Kita ketemu lagi di readingan berikutnya besok malam. Terima kasih sudah menonton. Bye.